Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah statistika dan probabilitas. Judul penelitian kami adalah Student Mental Health by Academic Year dengan pendekatan ANOVA, korelasi, dan regresi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat depresi mahasiswa. Tugas ini disusun oleh Hanif Rafa Ramidar, Naila Sabita Karha, dan saya Akmal Mustafa Wibawa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Depresi merupakan kondisi kesehatan mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor saling berkaitan. Untuk mengetahui hubungan serta pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat depresi mahasiswa, diperlukan pendekatan statistik yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan analisis korelasi, regresi, dan ANOVA dengan tujuan mengidentifikasi hubungan antara faktor, menentukan faktor yang paling berpengaruh, menguji signifikan model yang dihasilkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Jumlah responden sebanyak 100 mahasiswa, total data yang dianalisis adalah 700 data, periode pengambilan data mencakup tahun akademik 2022 hingga 2025. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen FD1 hingga FD7, variabel dependent atau depression level. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan Google Spreadsheet. Analisis pertama yang kami lakukan adalah uji ANOVA. Hipotesis yang diuji yaitu H0 tidak terdapat perbedaan pengaruh antar faktor dan H1 terdapat perbedaan pengaruh antar faktor. Hasil uji menunjukkan nilai F hitung sebesar 17,77 dengan p-value di bawah 0,05. Karena hitung lebih besar daripada F tabel dan p-value lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan secara statistik antar faktor terhadap tingkat depresi mahasiswa. Selanjutnya dilakukan analisis korelasi Pearson untuk mengukur hubungan linier antara setiap faktor dengan tingkat depresi. Hasil utama yang diperoleh adalah FD6 dengan nilai korelasi R sama dengan 0,7036, korelasi kuat, FD7 dengan nilai korelasi R sama dengan 0,6663, korelasi sedang kuat, dan FD2 dengan nilai korelasi R sama dengan 0,6448, korelasi sedang kuat. Dari hasil tersebut, FD6 merupakan faktor dengan hubungan paling kuat terhadap tingkat depresi, hingga menjadi faktor yang paling signifikan secara korelasional. Tahap terakhir adalah analisis regresi linear berganda. Hasil regresi menunjukkan bahwa seluruh faktor dari FD1 hingga FD7 memiliki nilai koefisien regresi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap faktor memberikan kontribusi pengaruh yang relatif sama besar terhadap tingkat depresi mahasiswa dalam model regresi yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan tingkat depresi berdasarkan faktor dan tahun akademik. Analisis korelasi menunjukkan FD6 sebagai faktor dengan hubungan terkuat terhadap tingkat depresi. Analisis regresi menunjukkan bahwa seluruh faktor berkontribusi terhadap tingkat depresi. Dengan demikian, faktor dengan nilai korelasi tinggi memiliki peran penting dalam memprediksi tingkat depresi mahasiswa. Dengan demikian, presentasi yang kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata, salah penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.